Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PK Peduli Siswa. Apa kabar Sobat PK Milenial semua, dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Fitriana, Guru Bimbingan Konseling Milenial tentunya, yang ingin selalu menyajikan informasi-informasi yang aktual, yang penting, yang harapannya bermanfaat untuk kehidupan Anda di masa depan. Kali ini saya hanya ingin mengupas salam yang sering kali saya sampaikan dan ungkapan doa yang sering saya panjatkan untuk Anda semua, yaitu sukses dan bahagia. Saya mulai dari bahagia dulu, justru dari belakang. Saya mulai pengertian atau makna dari bahagia, karena setiap orang selalu mendambakan kebahagiaan. Namun seringkali konsep tentang kebahagiaan tidak sesuai, tidak tepat, atau kurang bermakna. Sehingga orang hanya memaknai kebahagiaan itu jika dia hidupnya kaya raya, jika dia hidupnya berkecukupan. Namun sejatinya konsep bahagia adalah jika seseorang dapat menghadapi kenyataan dan dapat menerima kenyataan, itu adalah sebuah kebahagiaan. Teman saya pernah mengatakan, bahkan beliau adalah seorang yang cukup senior, tidak ada mas, bahagia itu tidak ada. Menurut beliau, bahagia itu adalah orang yang cakep, orang yang ganteng atau orang yang cantik itu bahagia. Kemudian orang yang pandai, orang yang pintar itu bahagia. Kemudian orang yang kaya itu adalah yang bahagia. Tapi saat itu saya hanya bisa menerima apa pendapat dari beliau, karena beliau saya anggap sebagai seorang yang sepuh, yang punya wawasan yang lebih. Tapi saya menyerap semua informasi tersebut dan mengemas bahwa sebetulnya kebahagiaan dari apa yang disampaikan tadi justru ketika ketiga-tiganya itu tidak tercapai, namun dia bisa menghadapi kenyataan itu, bisa qanaah menerima kenyataan itu, maka dialah orang yang mencapai kebahagiaan. Lebih-lebih lagi jika ketiga-tiganya bisa tercapai. Tapi itu pun tidak cukup, karena buktinya banyak orang yang mencapai kekayaan, mencapai popularitas, ya mencapai posisi yang sangat zona nyaman, comfort zone. Kemudian dia mengakhiri dirinya dengan tragis. Dia meninggal sia-sia karena bunuh diri. Nah, apakah itu kebahagiaan? Berarti dia tidak bisa menerima kenyataan, meskipun dia populer, meskipun dia kaya raya, tapi dia belum bisa menerima kenyataan. Jadi saya ulangi, konsep bahagia adalah dalam keadaan apapun kita bisa menerima kenyataan, bisa menghadapi kenyataan. Itu adalah orang yang bahagia. Itu tentang arti kebahagiaan. Kemudian tentang makna dari kesuksesan. Ini juga banyak pendapat dari para ahli, dari teman-teman, dari saudara-saudara.
Jadi konsep sukses itu banyak orang menyebutkan, ya kalau hidupnya sudah nyaman itu sukses. Hidupnya sudah berkecukupan, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya keluarga, itu sudah sukses itu. Oke, boleh orang berpendapat seperti itu, karena memang sukses itu relatif. Ada level-levelnya, ya, ada level-levelnya. Kalau pelajar dia lulus SNMPTN, masuk ke perguruan tinggi negeri yang favorit, itu sudah dikatakan sukses. Berarti itu levelnya level sukses di tingkat pendidikan. Kemudian dia meningkat, sukses sampai kuliah selesai, IPK-nya cum laude, summa cum laude, itu sukses pendidikan tinggi. Kemudian dia mencapai pekerjaan yang layak, gajinya tinggi, nah, dia senang, dia membeli rumah, dia membeli kendaraan tadi, itu sukses level yang berikutnya. Tapi sejatinya sukses itu masih ada level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita melihat contohnya, kalau tokoh dunia Warren Buffett. Warren Buffett itu investor saham yang kondang yang terkenal. Dia sudah kaya raya, dia sudah memiliki segalanya, bisa dibilang begitu. Dia pernah posisi number one, top orang terkaya di dunia. Kemudian hampir separuh hartanya dia sumbangkan. Dia lakukan filantropi, dia melakukan sumbangan untuk amal. Kemudian dia merasakan itu adalah sukses bagi dirinya. Yang lebih luar biasa lagi, Andrew Carnegie misalnya. Ya. Sama, dia melakukan filantropi yang terbesar, yang luar biasa kondangnya. Sampai seorang Bill Gates, dia mengidolakan Andrew Carnegie dengan menyimpan fotonya, disimpan di dalam dompetnya. Dia ingin seperti Andrew Carnegie, tapi mungkin dia tidak akan pernah bisa, atau belum akan pernah bisa, karena terlalu jauh untuk mencapai seperti Andrew Carnegie. Kembali ke Warren Buffett, dia telah menandatangani sebuah semacam wasiat atau apa ya, perjanjian kontrak, bahwa ketika dia meninggal, sekarang usianya sudah tua ya, kalau tidak salah itu sudah 80 ke atas. Dia berjanji ketika dia meninggal, 99% dari harta kekayaannya akan dia sumbangkan untuk amal. Hanya 1% yang dia sisakan untuk keluarganya. Dan mohon maaf, saya hanya bisa menyampaikan contoh-contoh orang-orang luar ya. Karena orang Indonesia untuk kegiatan filantropi ini belum begitu termasyhur, belum begitu kondang. Saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapa untuk contoh di Indonesia untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti juga akan ada orang-orang Indonesia yang sukses, yang kaya raya, yang mungkin top number one nasional ya, terkaya di Indonesia atau top 10 di Indonesia, kemudian dia melakukan filantropi. Mudah-mudahan itu bisa mengangkat kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia. Nah, dari cerita yang saya sampaikan ini, kemudian sukses yang seperti apakah yang Anda inginkan? Tentunya level demi level itu sudah saya sebutkan, sudah saya sampaikan. Ya, kalau bagi saya, sukses adalah kebebasan finansial. Itu yang pertama. Dan ketika sudah bebas finansial, kemudian ada sukses yang kedua, dia mencapai kematangan spiritualitas. Jadi bebas finansial,
dia sudah tidak memikirkan bekerja, dia sudah tidak payah memikirkan hutang, dia sudah tidak memikirkan apakah saya akan bangkrut 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dia sudah bebas finansial. Kemudian dia matang spiritualitasnya. Kedekatan, interaksi antara dirinya dengan Allah Tuhan yang Maha Mencipta sudah sangat dekat, sudah sangat matang, sehingga semua kekayaan yang dimilikinya, semua kebebasan finansial yang dimilikinya, dia gunakan untuk perjalanan menuju akhirat. Mungkin bisa diartikan filantropi tadi, bisa ya. Semua kekayaan, sebagian kekayaan diwakafkan, kemudian disumbangkan untuk amal. Mungkin kalau di Indonesia dimasukkan ke dompet duafa, ke Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain. Ormas-ormas keagamaan juga banyak menyelenggarakan untuk itu. Ya. Matang secara spiritual, sehingga kekayaannya tidak akan sia-sia. Kebebasan finansialnya dia lakukan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Jadi itu adalah doa saya yang selalu saya sebutkan di awal pertemuan, yaitu semoga sukses dan bahagia. Mari kita aminkan doa saya itu dengan saya tutup doa bersama. Silahkan diaminkan. Ini adalah untuk semua sobat BK Milenial, semua pemirsa, semua pendengar, semua yang menyaksikan video ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni dhi sultanil azim wa dhil manil qadim wa dhil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wad da'awatil mustajabati aqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ainil qudrati wan nadirina wa ainil insi wal jinni wa ayyakadul ladina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabu luqmanal hakim wa waritha Sulaiman Dawuda alimas salamul wadudu dzul arsyil majidi bawil umri wa sahih azhadi wa bihajati wa akthir amwali waladi wa biblin nasi ajma'in wa tabadil adawata kullaha min bani adam alimas salam man kan hayya wa yahqal qawlu 'alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.